kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak dari Sabang sampai Merauke, Anda yang menyaksikan tayangan ibadah live streaming kami hari ini, mari datang kepada Tuhan. Kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita masih bernafas, itu karena Tuhan menghendaki Anda dan saya untuk ada sampai hari ini. Mari kita sembah Dia pagi hari ini, karena Dia besar, Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dimanapun Anda berada, mari tutup mata jasmani. Angkat hatimu kepada Tuhan. Bawalah kerinduanmu kepadanya. Yesus. We exalt Thee, Lord. Karena Engkau layak Tuhan. Together we exalt Thee, we exalt Thee, dalam hadirat-Mu Tuhan.
exalt you, Lord, 'cause you are worthy to be praised. Karena Engkau layak Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kasih dan setia-Mu, untuk segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, we exalt you Lord, segalanya dalam hidup kami. Setiap hati kami, yang menopang kami untuk tetap tegak berdiri sampai hari ini Tuhan. Jikalau hari kami mati, itu karena Engkau menghendaki kami ada Tuhan, karena Engkau punya rancangan yang besar dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh Engkau layak Tuhan. Tuhan Engkau layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Demikian setiap kami Tuhan hari ini yang merindukan Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siap untuk menjamah setiap hati kami Bapa. Dan hari ini kami siap datang kepadamu mengucap syukur, membawa pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hadirat-Mu Tuhan turun di setiap rumah-rumah jemaat-Mu yang menantikan Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita dan kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena kita bukanlah orang-orang yang hidup berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tetapi bersama Yesus kita melampaui segalanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Let's sing together. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength.
together. I believe, sing I believe, we believe in you, Lord. I believe, I believe in you. I believe, we believe in you, Lord. I believe in you. To you, I can do anything. Sing, I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Blind eyes are open, Lord. Strongholds are broken. We live, I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe in you. I believe in you. Haleluya. Ya Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kita, amin. Sebab tinggal dekatnya kita merasa aman. Hidup bersama Tuhan kita merasa tenang, amin. Mari bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak aku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Yang meneguhkan setiap langkah kita. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Sing, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Takkan ku ragu untuk mengikutimu. Haleluya. Di dalam segala hal Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu, sentuhan kasih-Mu.
kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat semua anugerah bahkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang minggu yang berjalan Engkau boleh jaga kami, hingga kami boleh sehat, kami boleh kuat. Syukur limpah terima kasih. Saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengajar kami ketika kami hidup dalam kebenaran. Maka batasan Tuhan bukan cukup tapi berkelimpahan. Dan segala macam Tuhan yang kami hadapi, tantangan, masalah, pergumulan, kami butuh Engkau. Engkau datang menguatkan iman kami, datang kobarkan terus semangat kami, agar kami tidak pernah menyerah kepada keadaan. Karena Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu berkati kami pagi hari ini, untuk kami boleh makan dan minum sehidangan lewat kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di ibadah pada pagi hari ini. Hari ini kita akan share tentang kekuatan cinta. Kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 bagian B. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini janji Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku dan dia di dalam kamu, kamu pasti berbuah banyak. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kami bisa berbuah. Saudara yang kekasih, untuk bisa kami berbuah, kami tidak dapat di mana-mana. Tetapi kami hanya dapat di rumah Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Kalau hari-hari ini kita disuruh tinggal di dalam rumah, supaya kita tidak akan kena virus. Tetapi Tuhan juga mempunyai janji. Ketika kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, tinggal di dalam Dia, di dalam rumah Dia, di dalam kebenaran Dia. Saudara yang kekasih, kalau kita taat, kita pakai juga protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, berarti kita tidak akan kena virus. Tapi kalau kita juga pakai protokol surga, kita akan berbahagia. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu ada syarat untuk kita bisa tinggal di dalam Dia. Kita akan mendapat sesuatu, bukan sekedar tinggal di rumah. Kalau di rumah punya aturan sendiri, di perusahaan punya aturan sendiri, di gereja ada aturan sendiri. Oleh sebab itu kalau kita tinggal di rumah Tuhan, di sana ada didikan, di sana ada aturan, di sana semua pasti ada peraturan surga. Dan kita akan baca di dalam Keluaran 15 ayat 26, tidak usah ditayangkan, itu hanya saya akan katakan. Bahwa di sana akan dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, maka aku, huruf besar yaitu Tuhan, akan memberkati roti, makanan dan air minumanmu. Oleh sakit penyakit Dia jauhkan. Itu satu aturan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berarti kalau kita hanya sekedar mendengarkan firman, bukan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak dapat apa-apa. Aturan yang baru di dalam kebenaran firman, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, maka aku Tuhan akan memberkati roti makananmu. Syarat untuk tinggal di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, satu ayat lagi
Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti, makanan, dan air minumanmu. Kamu harus, bukan tidak, harus. Karena ibadah itu mengandung janji, saudara yang kekasih. Untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Kita harus taat apa yang menjadi kemauan Tuhan. Apa yang menjadi protokol sorga yang taruh di dalam kebenaran firman untuk kita bisa lakukan. Saudara yang kekasih, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka apa saja yang kita minta dan doakan, pasti Tuhan akan berikan. Firman katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Dalam 3 kalimat ini, setiap kali kalimat ini ada kata akan. Bukan seperti minta ikut apa. Tapi minta maka kamu akan, berarti ada proses. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan. Jadi bagaimana kalau kita tidak tinggal di dalam Dia? Kita tidak nempel dengan Dia, dengan firman, dengan Yesus sendiri. Maka kita tidak bisa mendapat apa-apa. Cari bukan sekedar cari, tetapi cari itu ada usaha. Bukan kita diam, tunggu. Apa yang kita mau cari pasti dapat. Tapi ada usaha. Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita harus doa. Kita harus renungkan kebenaran firman itu siang dan malam. Kita harus ibadah. Karena tadi katakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti, makanan, dan air minumanmu. Untuk kita bisa berbuat, kita tinggal di dalam Dia. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kita akan membaca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang kekasih, untuk kita akan meminta sesuatu supaya kita bisa menerima, tinggal di dalam aku. Dan Dia di dalam, tinggal di dalam aku huruf besar, dan Dia di dalam aku huruf kecil. Pasti kita akan mendapat. Ini jalur berkat. Ini jalur mujizat. Tuhan bilang tinggal di dalam kebenaran firman, tinggal di dalam aku. Karena kalau di dalam aku, apa saja yang kamu minta dan doakan pasti diberikan. Tapi banyak kali kita keluar jalur. Iblis menawarkan segala hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Kita bisa marah-marah, kita bisa sakit hati, kita bisa kepahitan, kita hidup dalam dosa, tapi kita tetap meminta. Pasti kita tidak bisa menerima. Dia sudah katakan jelas, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ini jalur berkat. Bukan tidak dapat. Waktu Tuhan kasih, kita keluar jalur. Oleh sebab itu kita kembali tinggal di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kita minta dan doakan pasti akan mendapat. Saudara yang kekasih, kita harus berbuah, bukan sekedar kita tinggal di rumah. Di rumah punya aturan. Tapi saudara yang kekasih, kalau di rumah juga kita hanya diam, kita tidak bisa ada kemajuan. Kita tidak bisa bernilai di dalam keluarga, di unit yang terkecil. Tapi kalau kita ada usaha, kita boleh ibadah seperti tadi di Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar, saudara yang kasih. Keluaran 15 ayat 26 katakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Harus ibadah, karena ibadah itu mengandung janji. Maka ketika kita melakukan hal-hal demikian, saudara yang kekasih, maka kita akan melihat setiap mujizat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara boleh bayangkan kalau kita boleh melihat banyak. Orang boleh melayani di sana sini. Orang boleh mempunyai karunia. Orang boleh giat jadwal dari Sabtu sampai Senin itu full. Tetapi kehidupannya saudara yang kekasih, dia tidak bisa mengeluarkan buah. Bukan berapa banyak yang firman yang kita tahu, tapi berapa banyak firman yang kita hidupi. Kita harus berbuah. Karena saudara yang kekasih, buah itu sangat menguntungkan. Kita kembali baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-17. Kalau bisa ditampilkan. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Kadang-kadang kita bisa pakai, saya yang merasa saya yang benar. Saya tidak mau mengalah. Kadang-kadang saya berontak, kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya iri hati. Saudara, Tuhan bilang kita tidak bisa berbuah. Tetapi dia katakan, bukan kegiatan kita, bukan pelayanan kita, bukan jadwal kita yang penuh, tetapi buahnya. Karena buah itu memperbesar keuntungan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita belajar sabar. Kita belajar banyak mengalah, bahkan kita belajar mengampuni. Karena buah itu menentukan. Saudara boleh bayangkan kalau saya dikenal, kegiatan saya di mana-mana seminar, di mana-mana saya ikut. Dan saya tidak bisa mengeluarkan buah. Saudara, berarti cinta saya kepada Tuhan belum terlalu kuat. Dia bayangkan dia boleh rela korbankan sampai nyawanya, sampai mati, sampai berdarah dia boleh korbankan. Itu cintanya itu kuat sekali, luar biasa. Kalau kita merespon cinta yang begitu kuat, saudara yang kasih, setiap tantangan, setiap masalah pergumulan, kita berjalan bersama dengan cintanya Tuhan, itu pasti akan berlalu. Karena Tuhan mempunyai cinta di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia katakan sekali lagi, yang kuutamakan bukanlah pemberianmu. Bukan kegiatanmu, bukan pelayananmu, bukan kerajinanmu. Bukan jadwalmu yang penuh, bukan karuniamu. Tapi buah yang makin untuk memperbesar keuntungan. Kalau orang berdagang pasti orang akan pilih yang mempunyai keuntungan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, tinggal di dalam dia. Kalau kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, pasti kita akan berbuah banyak. Saudara yang kekasih, saya ingat lagu tentang doa Yabes. Yabes boleh menyanyi, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saudara yang kekasih, tujuan Yabes, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Bukan karena Yabes ingin terkenal, bukan karena Yabes ingin kaya dan ingin menjadi hebat. Tetapi tujuan dia, saudara boleh katakan, dan memperluas daerah kerja. Saudara yang kekasih, tadi saya ibadah di Kawangkoan. Dengan mata sendiri saya melihat ada seorang teman saya, dan itu sudah berapa kali saya lihat juga. Saya sempat pergi kepada dia. Tiba-tiba bercakap-cakap dengan beberapa ibu, tiba-tiba dia membuka dompetnya. Dan dia memberikan sesuatu kepada ibu janda ini. Waktu ini ibu janda pergi, saya datangi ibu ini. Saya bilang, saya bersyukur, bahkan saya senang melihat Anda memperluas daerah kerja Tuhan. Saudara pikir kalau memperluas cuma kita bisa berkhotbah, cuma kita bisa melayani, kita tahu kebenaran firman. Tapi kita kadang-kadang lupa dengan orang sekitar kita. Kadang-kadang kita bisa mempunyai karunia, bernubuat dan kegiatan tidak henti.
Tapi kadang-kadang kita kencudu. Manado bilang, kita kikir. Tapi kalau Tuhan bisa memberkati kita, itu untuk memperluas daerah kerja. Dan itu buah sangat menguntungkan saudara yang kekasih. Kadang-kadang kita bilang, aduh kalau kita mau kasih, mungkin kita semua kurang, apalagi keadaan begini. Situasi begini. Tapi kalau Anda bisa memberi di situasi seperti ini, mata Tuhan tertuju kepada. Dia ada di tempat yang matah tinggi, tetapi dia ada di tengah-tengah orang yang rendah dan hancur hati. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu, untuk kita mengatakan kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita tetap mempertahankan nilai kerajaan Allah, saudara yang kekasih. Buat apa kita terkenal sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan, tapi kita tidak bisa berbuah. Kita harus menjaga nilai-nilai, ya. Karena nilai itu menyatukan, nilai itu memuliakan Tuhan, nilai itu menjaga hidup kita. Kalau hidup kita sudah bernilai, pasti dijaga oleh Tuhan. Saudara yang salah, sesuatu yang bernilai dicari orang. Kalau soalnya nak bernilai, aduh. Tetapi kita mau tinggal di dalam Dia. Karena kita mau berbuah dan kita pegang janji Tuhan. Buah itu sangat menguntungkan. Saudara yang kekasih, kalau kita menghadapi masalah, kadang-kadang, aduh nak mampu untuk hadapi kehidupan ini. Yang kita alami sekarang Daud juga pernah mengalami. Dalam 1 Samuel 30 ayat 6, dia sempat juga, Daud sempat terjepit. Istrinya dijarah. Semua harta benda bahkan pengikutnya semua dijarah sampai sikaknya dibakar. Saudara boleh bayangkan cerita di ayat itu. Daud hampir-hampir pengikutnya sudah mau lempar dia. Dan dia menangis sangat bersedih. Tapi Daud tidak kebingungan. Daud ingat ada cinta Tuhan yang kuat. Daud hanya memperkuat kepercayaannya. Adakah kita untuk menghadapi masalah situasi seperti ini? Kita boleh katakan, Tuhan kuatkan aku, memperkuat kepercayaan. Maka pasti kita akan melihat mujizat. Dan ayat seterus kalau saya tidak salah di ayat 19 katakan, semua yang hilang, semua yang dijarah itu dikembalikan Tuhan. Tidak ada satu yang tidak dikembalikan. Oh saudara yang kekasih, mengiring Tuhan, berharap kepada Tuhan, pasti kita akan menerima semua kebahagiaan. Oleh sebab itu dia sudah katakan, renungkan waktu firman siang dan malam. Jangan di mana-mana dan renungkan terus tuh COVID siang dan malam. Tapi renungkan itu firman siang dan malam. Saudara yang kekasih, kita pertahankan kehidupan kita supaya kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman. Supaya kita tetap berbuah dan kita mempunyai nilai di mana kita pergi dan berada. Pasti kalau kita ada nilai, nyenak mungkin kita ada di tempat sana, kong torang begini kadang-kadang serta ada torang jadi kacau. Tetapi kalau kita bernilai, di mana ada kita, di situ ada kedamaian. Karena kita pembawa damai, kita garam saudara yang kasih untuk menghentikan segala kebusukan. Di mana kelihatan kita dengar ada kacau begini, kita hadir di situ untuk menghentikan segala kebusukan. Saudara yang kekasih, oleh sebab itu kita pegang janji Tuhan. Bukan sekedar kita giat, bukan sekedar kita rajin melayani, bukan sekedar kita banyak berkorban. Tetapi dia katakan yang kuutamakan bukanlah pemberianmu,
tapi buah. Dari hasil semua itu engkau rajin melayani, engkau rajin ibadah, pasti ada buah. Kalau engkau sudah rajin ikut sana, ikut sini, dan engkau tidak berbuah, kira-kira Tuhan mana yang engkau ikut? Tetapi kalau Tuhan yang sebenarnya, Dia Allah yang penuh sabar, Dia yang penuh kasih, Dia Allah pemurah. Oleh sebab itu tinggal terus di dalam Dia. Dan Dia di dalam kita, pasti kita akan berbuah banyak. Saudara yang kekasih, saya ingin menyaksikan sedikit tentang saya tinggal di rumah. Di rumah kami 10 bersaudara. Saya bangga dengan orang tua saya, papi saya. Dia papi menurut saya, papi yang bijaksana, saudara yang kasih. Yang bertanggung jawab bagi keluarga, anak 10. Nah, papi kalau pulang kantor pos kadang-kadang sudah agak malam. Saudara yang kekasih, dia bawa ikan. Itu kalau di Manado bilang ikan cakalang itu 2 ekor, tambah daging sapi 1,5 kilo, plus rica, tomat itu. Dan biar malam dia sampai, saya selalu itu jemput papi untuk ambil itu dan saya kerjakan. Pernah saya sudah pacaran, terima tamu, itu sudah menjadi suami saya sekarang. Sementara duduk, biasanya orang kalau pacaran gak bisa diganggu, saudara yang kasih. Apalagi mau pegang, mau kerjaannya. Tapi saya pikir-pikir begini, kalau saya mau duduk lama, mau pacaran, paling-paling saya cuma dapat cium. Tapi kalau saya melakukan ini untuk papi saya papi kasih persen uang. Jadi itu bikin semangat saya. Dan itu setiap bertahun-tahun, setiap 2 minggu, 1 minggu 2 kali saya kerjakan itu. Saudara tahu, ini di rumah. Ketika torang rajin, torang setia, dan torang sayang betul torang pe orang tua, ada upah. Tiba-tiba satu pagi papi bilang, dia bisa sama saya. Kalau papi pulang kantor, ngana ikunya di kantor. Saudara yang kasih, saya duduk sama saya katakan, mau apa papi mau beritakan cepat tuh. Aduh, tidak bisa nahan. Aturan mami saya 2 bulan menapal, Mbak Raji baru boleh dapat bicara itu. Ini tiba-tiba saya dapat berkat. Tapi ingat, tantangan juga dan pergumulan itu tiba-tiba datang. Oleh sebab itu Tuhan bilang berjaga-jaga. Saudara yang kekasih, waktu saya menerima itu singkat ceritanya, ketika di kantor kami pergi dengan papi. Sekarang saya bisa menyadari, sedang Bapa dunia tahu melihat hal-hal yang baik. Apalagi Bapa yang di surga, saudara yang kekasih. Ketika kita rajin, kita setia, kita kerjakan apa yang maunya orang tua, saudara yang kekasih. Bapa dunia tahu melihat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, Dia Allah yang tahu melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindukan. Dia Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu tinggal di dalam. Dan di dalam rumah bukan sekedar tinggal, bukan bos, tapi ada aturan berajin di rumah. Kalau orang ada di gereja, di rumah Allah, di ibadah, berajin. Dan robah apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang engkau minta dan doakan, tiba-tiba Tuhan akan berikan. Saudara yang kasih, kehidupan Yabes, standar hidup di atas rata-rata oleh saudara-saudaranya. Oleh sebab itu dia mampu berkata, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Apa kita bisa katakan kepada Tuhan? Karena Yabes tahu dapat kehidupan bagaimana. Tapi Tuhan juga tahu dia minta ini bukan untuk tujuan dia. Jadi untuk memperluas daerah kerja. Saudara yang kekasih, tinggal terus di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Maka minta apa saja. Pasti
Dia akan berikan, saudara yang kekasih. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, hari-hari ini kita butuh firman. Kita butuh Tuhan. Banyak kali kita mengalami kecewaan dengan berita, saudara yang kekasih. Tapi mari kita baca firman dan kita renungkan. Tadi ada satu lagu yang menguatkan iman saya, saudara kasih. Di musim-musim situasi ini, saya angkat pujian. Yesus kekuatanku, Roh Kudus penghiburku, menyertai kita di dalam dunia ini, walau badai menimpa, jangan takut dan bimbang. Yesus tetap setia menjaga, pelihara kita. Yesus kekuatan. Saudara yang kekasih, kalau Yesus sudah menjadi kekuatan kita, apa yang perlu kita takuti? Dia menjaga kehidupan kita dan menyertai kita. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kalau kita ada tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam aku, maka Dia akan menyertai perjalanan kita. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, kita ingat selalu bagaimana Dia mengorbankan darahnya, rela untuk kita. Kalau sebentar kita akan mengikuti perjamuan, waktu kita memecahkan roti di dalam mulut, kita boleh renungkan betapa hancurnya daging yang sudah rela korbankan. Ketika kita akan minum cawan, minum anggur itu, betapa hebat darahnya tercurah untuk kita. Saudara yang kekasih, kalau kita merasa cinta itu kuat untuk kita, kita tidak bisa menyakiti Dia dengan hal-hal yang tidak benar. Saudara yang kekasih, bayangkan Dia akan bilang, bukan main. Kita berpengorbanan, Fernanda. Kok mana cuma jatuh bangun, ulang, berdamai terus di hidup. Tapi kalau kita mempunyai cinta yang kuat, saudara yang kasih, kita tidak akan menyakiti Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang terlalu baik. Dia Allah yang dahsyat. Bahkan Dia yang luar biasa. Dia yang menjaga kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, saya katakan Tuhan terima kasih. Banyak kali tantangan masalah datang. Tapi saya teringat di dalam 1 Samuel 30 ini ayat 6. Bagaimana Daud melewati penderitaan. Daud mengalami tantangan pergumulan begitu berat. Sampai pengikutnya mau lempar dia dengan batu. Sampai dia menangis, katakan di ayat situ, saudara, di cerita situ. Dia menangis, saudara yang kekasih, terisak-isak. Dia menangis, Tuhan. Tapi Daud tidak lari kepada siapa. Daud tidak cari kepada pertolongan yang tidak bisa mampu menolong dia. Daud hanya memperkuat kepercayaan. Hingga dia boleh bertanya kepada Tuhan, dapatkah aku menyusul? Dan Tuhan katakan cerita. Dan dia tidak perlu terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Dia taat kepada Tuhan. Saya bangga membaca kisah ini. Ayat 19, ayat 20, kalau saya tidak salah. Semua yang hilang, semua yang dirampas itu, dijarah, dikembalikan Tuhan. Adakah engkau merasa kehilangan sukacita? Atau kehilangan apapun, pekerjaan atau apa? Ingat ada Tuhan. Dia Allah yang terlalu banyak cara untuk menolong engkau. Ketika engkau datang kepada Dia, engkau tinggal dalam Dia, di rumah Tuhan. Engkau mengikuti segala aturan-aturan protokol surga yang engkau akan ikuti di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka semua yang hilang,
Semua yang saudara rasa tidak ada, semua itu akan dikembalikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, tinggal terus di dalam. Bukankah kita pernah juga mendengarkan cerita waktu Daud ditaruh pada padang, cuma mobil urus tuh 3 ekor ternak. Dan sudah dipersiapkan saudara-saudaranya karena akan berdiri. Daud tidak pernah marah. Daud tidak pernah meraju. Daud tidak pernah mempersalahkan orang tua atau saudara-saudaranya. Tapi Daud pergi. Dan di sana Daud membuat mezbah. Dia membuat pujian yang angkat kepada Tuhan. Dia bermazmur kepada Tuhan. Saudara yang kasih, mungkin di hari-hari ini engkau tidak diperhitungkan, engkau tidak dihargai, bahkan engkau sudah dikucilkan. Jangan pernah salahkan siapa. Lihat Daud, dia pergi dan dia menyanyi. Itu yang Tuhan mau. Ketika Samuel datang, sepi. Terakhir tanya, Isai, cuma inikah? Oh ada. Cuma ada urus tuh 3 ekor. Kalau buat 300, mungkin Daud dapat keuntungan banyak. Cuma 3, tapi dengan kesenangan. Kalau Daud berontak waktu dia disuruh, mungkin Daud tidak mengalami hal-hal yang demikian. Tapi Daud pergi dengan sukacita. Hasilnya luar biasa. Saudara yang terkasih, banyak cerita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang, kamu harus ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu kamu makan firman, saudara yang kasih. Yusuf juga pernah mengalami. Bayangkan kalau perjalanan Yusuf masih masuk di sumur. Yusuf cuma coba peto. Di keluar pengsulapur sana, subrontak. Atau waktu dia dijual, dia cari di saudara-saudara. Istri Potifar, goda dia pun, dia mempersalahkan. Tapi Yusuf tahu persis, saudara yang kasih. Kalau Yusuf berontak, persoalan pertama, Yusuf tidak akan jadi. Oleh setiap itu, masalah apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, tinggal di dalam dia. Dan dia di dalam kita. Maka minta apa saja. Saya sudah katakan tadi ini jalur kebenaran. Jalur mujizat. Mungkin sudah bertahun-tahun engkau minta. Itu ada apa? Waktu dia datang itu. Engkau yang keluar jalur. Tapi malam. Pagi hari ini. Dia bilang tinggal di dalam aku. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja. Untuk kita meminta supaya dapat tinggal di jalur itu. Tinggal di dalam protokol. Banyak aturan di sini. Saudara yang terkasih. Kalau saya sudah baca tadi Keluaran 15 ayat 26. Kamu harus ibadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Bukan ibadah asal-asal. Karena ibadah itu mengandung janji. Dan Keluaran 23 ayat 25. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di mata dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya, maka aku Tuhan akan memberkati roti makanan. Itu janji Tuhan. Kita kadang-kadang teman, saudara, orang berjanji, biar kalian tidak betul demokrasi, maka kamu percaya sekali. Ini Tuhan yang berjanji. Oleh sebab itu, tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita, maka minta apa saja, pasti kamu akan mendapat. Saudara yang kekasih, hari ini kita boleh makan sehidangan lewat kebenaran firman. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Dia kekuatan. Kita memiliki cinta yang luar biasa. Ada satu pujian katakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku.
Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Saudara yang terkasih, bukan sekedar menyanyi, tapi kalau benar-benar kita jatuh cinta, kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia yang akan mengatur, Dia yang akan berjalan bersama dengan kita, Dia akan memimpin dan menuntun apapun yang menjadi tujuan saya dan saudara. Pasti Tuhan akan campur tangan. Oleh sebab itu, tinggal terus di dalam Dia dan kita tetap berbuah, karena buah itu sangat menguntungkan. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan. Dan saya mengundang petugas-petugas yang untuk melayani. Tiba saatnya kita akan mengikuti perjamuan. Saya mengundang baik jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini, kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Setelah kami boleh makan dan minum dengan kebenaran firman-Mu, kami tahu dan percaya Engkau yang sudah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan menerima perjamuan, kami akan makan tubuh, bahkan minum darah-Mu. Engkau yang datang menguduskan setiap kami, memberkati, bahkan menyucikan. Kami sambut Tuhan perjamuan ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan. Kita akan makan tubuh daripada Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi roti. Dan kita boleh katakan kepada Dia, inilah kami Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Dan kami rindu Engkau tetap di dalam kami. Supaya apa yang menjadi kerinduan kami, kami tahu ketika kami bersama dengan Engkau, pasti Engkau akan menolong. Dan Engkau akan campur tangan. Karena Engkau Allah yang terlalu banyak cara untuk menolong setiap masalah pergumulan kami, bahkan kerinduan kami. Kita angkat tinggi-tinggi
roti ini dan kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat tinggi-tinggi anggur. Anggur ini sebagai lambang darah Yesus yang rela berkorban. Cintanya terlalu kuat untuk kita hingga dia mampu mengeluarkan tercurah darahnya untuk saya dan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kebaikan pengorbanan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kami tetap akan berjalan bersama Engkau. Dan kami tetap tinggal di dalam Engkau. Bahkan kami tetap berbuah. Karena kami tahu buah itu sangat menguntungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Ibadah kita di siang hari ini, dan kita akan masuk di dalam doa. Yes.
biarlah berkat sukacita, damai sejahtera tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Amen. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Shalom. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita.